Ya, puji Tuhan. Saudara, kita masuk pagi dalam pasal yang ke-26 dan 27. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Saudara, ada satu ungkapan yang sepertinya kalau saudara melihat, ya, ini sebuah ungkapan yang gegabah, ya saudara. Ungkapan orang sombong. Ya, karena Daud bilang bahwa ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Kalau kita melihat sekilas, saudaraku, dari sudut pandang banyak orang, maka kita akan berkata dan kita akan menilai perkataan Daud seperti itu. Ujilah aku, ya, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Tapi kalau saudara melihat, sebetulnya saudaraku, ini adalah sebuah ungkapan doa dari Daud, ya. Dan makna daripada kalimat ini bukan menantang atau mencobai Tuhan, ya saudara. Tetapi sesungguhnya yang saya lihat, saudara, Daud memiliki sebuah kerinduan yang kuat. Untuk apa? Untuk hidupnya ini presisi, untuk hidupnya itu seirama dengan Tuhan. Ada amin, saudara, ya. Menjadi sebuah kerinduan Daud, menjadi sebuah hasrat yang kuat dalam dirinya Daud, bahwa Daud kepengen sekali bahwa hidupnya itu presisi, saudara. Presisi artinya sama gitu, sama dengan keinginannya Tuhan, seirama dengan nada-nadanya Tuhan, dengan kemauannya Tuhan. Dan ini bukan sebuah tantangan atau mencobai Tuhan, tetapi Daud mau diingatkan senantiasa. Daud mau selalu diperingatkan senantiasa, supaya kalau sampai ada nada-nada yang berubah dalam hidupnya, ada gerak-gerak yang sudah tidak lagi sama dengan geraknya Tuhan, ada hati yang sudah mulai melenceng sehingga mulai tidak sama dengan keinginan Tuhan, hasrat dalam hatinya Daud. Maka Daud kepengen supaya Tuhan mengingatkan Daud. Ada amin, saudara, ya. Dan seharusnya kalau saya melihat, dulu saya memandang ayat ini dengan cara pandang yang salah. Dulu saya juga melihat bahwa aduh, terlalu berani banget ya. Ujilah aku, cobalah aku. Saya melihat ini ada sebuah terlalu berani gitu, terlalu lancang Daud. Tetapi ketika saya melihat, sudah ternyata ini doa yang benar, dan ini juga harusnya menjadi doa setiap orang percaya. Ini menjadi sebuah keinginan dari setiap orang percaya yang hidupnya selalu berusaha untuk apa? Memiliki itu, saudaraku, presisi langkah-langkahnya. Enggak lebih kurang, tapi juga enggak lebih maju. Nadanya selalu selaras dengan nadanya Tuhan. Seirama gitu, saudaraku. Ketukan-ketukannya enggak lebih cepat atau enggak lebih lambat. Dan biarlah itu juga menjadi doa saya dan saudara. Kenapa? Karena seringkali sudah sadar atau tidak sadar, karena keadaan, karena situasi, karena apa? Karena suasana batiniah kita, maka seringkali hidup kita nggak jadi presisi. Nanti kalau sudah baca, ya sudah pasal-pasal berikutnya, maka nanti Daud mengalami yang namanya kejatuhan rohani. Orang yang punya keinginan yang kuat seperti itu saja tidak luput, gitu loh, saudara. Orang yang punya keinginan, doanya yang luar biasa seperti saja, pada akhirnya nanti kalau saudara lihat, saudaraku, ya, nanti kalau saudara pada lihat pasal yang ke-51, itu doa permohonan Daud supaya jangan ambil rohmu daripada aku. Kenapa? Karena saat itu Daud jatuh dalam dosa.
Orang yang punya keinginan yang kuat seperti itu, orang yang pengen selalu selaras dengan maunya Tuhan, keinginannya Tuhan, senada dengan apa saudara, kehendaknya Tuhan, nada-nadanya Tuhan, seirama, ketukan-ketukannya juga seirama gitu. Tapi tetap suatu saat di tengah-tengah situasi dan keadaan yang bagaimana, saudara, dia jatuh. Gitu. Saya pikir begini, saudara. Apalagi kalau sampai Daud nggak punya keinginan seperti itu. Jangan saudara bilang begini, ya kayak yang punya keinginan saja, karena masing-masing orang punya sudut pandang, saudara. Ya. Ada orang-orang yang bilang bahwa orang yang punya keinginan aja begitu, percuma dong melihatnya dari sudut pandang yang seperti itu. Tapi yang saya lihat sebaliknya, saudara. Orang yang punya keinginan seperti itu saja pada akhirnya bisa jatuh. Apalagi kalau tidak punya keinginan yang kuat. Gitu loh, saudara. Apalagi kalau tidak punya hasrat yang kuat untuk apa? Untuk hidup selaras dengan Tuhan. Oh, lebih-lebih lagi. Dia akan menjadi satu pribadi yang gak peduli. Dia akan jadi satu pribadi yang gak peka. Dia jadi satu pribadi yang kalau dia jatuh, kejatuhan itu dianggapnya menjadi sesuatu yang biasa. Kalau dia menjauh, dia menganggap bahwa itu menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Bukan menjadi sesuatu yang aneh gitu. Saya waktu di sekolah Alkitab, saudara, ampun saudara, ya, waktu di sekolah Alkitab itu yang namanya apa ya, saudara? Kalau saya nggak doa, saudara, kalau saya nggak doa malam, saya nggak doa pagi, doa siang, waduh, itu perasaan jadi gelisah banget. Perasaan kayak diburu, kayak ada utang gitu, kayak aduh, kayak nggak. Nanti satu saat saya, ada apa sih saya? Kok hati kok nggak enak banget gitu? Hati kok ada beberapa hari ya sudah, hati kok nggak enak banget. Oh iya, ternyata saya belum doa gitu. Jadi ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang mengejar saya. Sampai saya aneh sendiri gitu, saudara. Dan dalam kebodohan saya saat itu saya bilang, Tuhan, saya nggak suka sih Tuhan dengan hati yang seperti ini. Tuhan nggak suka sih saya dengan perasaan seperti ini. Padahal sebetulnya, saudaraku, yang seperti itu tuh yang wajarnya. Ya. Yang sebetulnya, yang seperti itu tuh yang normalnya. Ketika kita nggak menghadap Tuhan, ketika kita nggak terkonek sama Tuhan, harusnya apa? Ada satu perasaan yang gelisah. Ada amin, saudara. Ya. Ada orang-orang yang sudah nggak ibadah juga nyantai-nyantai aja. Ada orang-orang yang sudah nggak ibadah juga nyaman-nyaman saja. Nah, pertanyaannya mana yang normal? Itu sudah. Orang yang kemudian ada perasaan yang gundah gulana, ada perasaan yang kosong, ada perasaan yang keringkah, atau perasaan yang biasa-biasa saja ketika orang nggak ibadah-ibadah, ketika orang nggak berdoa, ketika orang nggak baca-baca Alkitab, tapi nyaman-nyaman aja, nyantai-nyantai aja. Nah, saya coba mau tanya nih, saudara, menurut saudara, mana yang normal? Iya kan, saudara? Jawab dalam hati saudara aja. Mana yang normal? Ya, adakah yang normal itu yang kalau nggak ibadah udah lama nggak ibadah, tapi ya biasa-biasa baik gitu. Udah lama nih nggak doa, nih udah tinggalin doa pagi ya, kalau sudah biasa doa pagi atau doa siang atau doa malam, tapi udah lama ditinggalin, nyantai-nyantai aja. Itu kan yang normal? Atau yang normal adalah ketika engkau tidak berdoa, ketika engkau lama nggak ibadah, lalu ada perasaan yang kosong, ada perasaan yang aduh kayaknya tuh gelisah banget. Lama nggak melayani Tuhan, aduh ada perasaan yang kosong, ada perasaan yang nggak enak, ada hidup nyaman-nyaman saja, keuangan bagus-bagus saja, tapi ada sesuatu yang kayaknya tuh kosong. Yang normal adalah ketika engkau nggak ketemu Tuhan. Ketika ada hari-hari engkau nggak ketemu sama Tuhan, ada perasaan yang gelisah. Itu yang benar. Ada amin, saudara. Itu yang benarnya begitu.
Dulu saya nggak ngerti waktu saya di sekolah, saya sampai berdoa, Tuhan, aduh nggak enak banget. Karena begitu saudara, karena kalau saya mulai, saya sibuk gitu ya sama belajar kah, sama kerja kelompok kah. Aduh ada perasaannya, rasanya, ada apa ya ini, ada apa ya? Oh iya belum doa. Nanti kalau habis doa udah tenang. Nanti kalau siang saya sudah datang ke aula, ya sudah saya ketemu Tuhan, saya nyembah Tuhan sampai nangis, tenang udah. Tapi besoknya begitu lagi. Waktu saya belum berdoa, ada perasaan yang kayak dikejar, kayak punya utang gitu. Daud lagi minta hati yang seperti itu tetap terjaga, saudara. Bisa bilang amin, saudara. Daud lagi minta sama Tuhan, jangan biarkan Tuhan, kalau ada perasaan-perasaan saya udah mulai biasa meninggalkan sesuatu, ya hidup nggak senada dengan maunya Tuhan, udah biasa, saudara. Ya hidup nggak sejalan dengan langkah-langkah geraknya Tuhan, udah biasa. Sampai Daud bilang begitu, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah hatiku dan batinku. Kayak Bapak Ibu Saudara nih, ya doa pagi lah contohnya. Ya, doa pagi paling tidak dalam skup yang kecil ini nih. Ya. Masihkah kita kalau nggak doa pagi, ya saudara? Masihkah kita kalau nggak doa pagi, ya, atau saudara yang online? Masihkah kalau kita nggak doa pagi atau nggak ngikutin doa pagi online? Ada perasaan, aduh, apa ya? Nah itu yang normal. Ketika engkau yang sudah merasa biasa, boleh paham? Ya. Itu yang gak normal. Ya, saya kembali kepada cara itu, saudara. Tapi ini, saudara, kayak orang saudara nggak makan, itu nggak normal. Gitu. Puasa enggak, ya saudara, puasa enggak. Nah itu nggak normal. Ada sesuatu tuh gangguan sebetulnya. Ya. Kalau sampai saudara udah nggak punya selera makan, puasa nggak puasa, tapi kalau ngeliat makanan nggak suka, nggak nafsu gitu. Maka maaf nih saudara, ada sesuatu gangguan tuh dalam diri saudara, dalam tubuh saudara. Ada sesuatu yang nggak normal bekerja dalam diri saudara. Karena yang biasanya, yang normalnya ada lapar, ada haus, ada apa ya saudara, ada selera. Lalu kemudian selera itu hilang, lalu sudah menganggap itu normal. Waduh, mengerikan, bahaya tuh sudah. Nanti akibatnya ya bisa parah gitu. Ada bagian-bagian yang sedang terganggu, pencernaan kah atau yang lainnya kah? Nah ini saudara, yang saya lihat Daud lagi mau diingatkan. Daud nggak mau hidupnya berubah. Dan sekali lagi saya katakan, ketika ada orang yang memiliki hasrat, kerinduan, obsesi yang seperti itu saja, di saat-saat lagi keadaan lagi bagaimana saudaraku, dia bisa jatuh. Apalagi kalau orang nggak punya hasrat seperti itu. Maksud saya begini, orang-orang yang seperti itu akan lebih mudah dijatuhkan. Orang-orang yang seperti itu akan mudah jatuh dan apa? Nggak pernah punya niat untuk bangkit lagi, nggak pernah punya kekuatan untuk bangkit lagi. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, biarlah terpelihara hati yang peka seperti itu, hati yang mau diingatkan, hati yang mau hati yang mau diarahkan, hati yang rindu untuk apa? Seirama, senada, seketukan gitu. Seketukan. Satu ketukan sama Tuhan. Paling tidak kita berusaha, saudara. Kalau bicara tentang sama presisi, aduh jauh. Kalau bicara tentang sama tanpa cacat, aduh jauh. Tapi paling tidak kita berusaha. Ada amin, saudaraku. Kita nggak berpuas dengan keadaan rohani kita hari ini. Kita nggak berbangga diri dengan keadaan rohani kita hari ini. Karena, waduh saudara, masih sangat jauh sekali. Sangat jauh sekali. Makanya apa? Untuk kita memiliki hati yang seperti ini harus dipaksa, harus didorong.
Jangan bicara, aduh nggak tergerak. Aduh, kalau bicara nggak tergerak, semua orang nggak tergerak, saudara. Semua orang nggak tergerak untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan sesuai. Nggak ada yang tergerak. Kenapa? Karena bicara tentang gerakan roh itu sudah, maka gerakan daging ini, keinginan hasrat daging ini sudah lebih kuat daripada yang roh. Ini sudah. Ya, kalau kita bicara tentang keinginan daging lebih kuat, sudah. Siapa saja, termasuk saya, termasuk kita semua, keinginan daging ini lebih kuat. Ini bagian yang pertama yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita masuk pada bagian yang kedua dalam pasal yang ke-27. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6, Mazmur pasal 27, sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini satu ungkapan, ya saudara. Ini satu ungkapan doa permohonan yang seperti ayat yang ke-26, sudah. Tetapi lebih spesifik lagi, Daud berkata bahwa satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batuku. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Keinginan ini, saudara, ini begini. Ya, keinginan ini begitu kuat gitu. Sampai keinginan ini jadi sebuah kerinduan. Keinginan ini jadi sebuah kebutuhan. Apa itu? Diam di dalam rumah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, diam dalam rumah Tuhan, saudara. Ini jadi sebuah kebutuhannya Daud. Ya, ini jadi sebuah kebutuhannya Daud. Nah, yang saya mau bilang begini. Kebutuhan itu dimulai dari apa? Kebutuhan itu dimulai dari ketaatan Daud kepada ajakan Tuhan. Karena kalau saudara lihat ayat yang ke-8, ya saudara. Ayat yang ke-8, sama-sama kita baca ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ya, dimulainya dari sebuah perintah Tuhan. Apa itu? Tuhan bilang sama Daud, carilah wajahku, kata Tuhan gitu. Tuhan begitu. Jadi Daud lagi mengulang nih, saudara. Kenapa doa ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6 ini bisa muncul? Kenapa kerinduan, kebutuhan itu jadi begitu kuat dalam diri? Dimulainya dari tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada keinginan apa-apa untuk itu. Tidak ada hasrat apa-apa. Tapi kemudian orang yang seperti ini, yang tidak mengerti tentang apa-apa, lalu kemudian dapat perintah dari Tuhan. Carilah wajahku, kata Tuhan. Gitu loh, saudara. Carilah wajahku. Tuhan perintahkan, Tuhan suruh, Tuhan ajak Daud, carilah wajahku. Lalu apa? Daud merespon, gitu loh, saudara. Ini urutan kronologis ya, saudara. Ini kronologis yang sederhana sih, saudara. Dari orang yang nggak punya apa-apa, nggak ngerti apa sih bait Allah, nggak ngerti gitu, belum ngerti ya, sudah. Baru ngertinya ya bait Allah ya ibadah, hanya sebuah rutinitas, ngerti ya, saudara. Karena terlalu banyak kan anak Tuhan yang rutinitas, nggak ngerti apa-apa. Ya cuman ya datang aja, ya pulang, datang, nanti minggu depan datang lagi, atau besok pagi datang lagi. Tapi sampai kemudian Daud dapatkan sebuah rema, carilah wajahku, gitu, saudara. Lalu ini direspon sama Daud. Daud belajar mencari wajah Tuhan. Daud bilang, maka wajahmu ku cari ya Tuhan.
Daud merespon perintahnya Tuhan. Daud merespon tawarannya Tuhan. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Sampai di sini dulu nih saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang nggak merespon. Puji Tuhan loh saudara. Saudara merespon ajakan Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Saya percaya ajakan itu Tuhan taruh pada setiap orang, kepada khususnya ya kalau saudara kita bicara tentang doa pagi, diperintahkan, ditaruhkan juga pada semua jemaat Tuhan. Tuhan taruh itu, Tuhan ajak mereka. Ada orang yang merespon, ada orang yang tidak merespon. Nah, puji Tuhan, saudara merespon. Amin, saudara ya. Saudara merespon. Nggak tahu caranya Tuhan kayak apa buat saudara, saya nggak ngerti. Adakah dari ajakan, ataukah dari perasaan yang ada masalah dulu, lalu kemudian, aduh apa ya solusinya ya, lalu kemudian selalu digerakkan untuk datang di doa pagi. Gitu. Kan macam-macam, saudara. Ajakan Tuhan, caranya macam-macam. Dan saya juga nggak tahu dimulai dari apa. Apakah karena sebuah masalah Daud, saudaraku? Ya. Semua ada sebuah masalah, lalu kemudian Daud jadi ngerti gitu, merespon ajakannya Tuhan. Tapi kemudian yang saya mau sampaikan, saudaraku, ya, yang saya mau sampaikan adalah ternyata ketika Daud merespon ajakannya Tuhan, dia datang dalam hadirat Tuhan, dia mencari wajahnya Tuhan, dia datang dalam bait Allah. Maka ini nih saudara yang saya mau bilang, tetap lalu kemudian Daud menikmati memang ada sesuatu gitu. Memang ada sebuah faedah. Memang ada sebuah keuntungan, sama-sama bilang sama saya keuntungan, saudara. Memang Daud menikmati ada sebuah keuntungan yang dia dapatkan. Gitu loh, saudara. Ketika dia merespon ajakan Tuhan, carilah wajahku. Daud bilang begini, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Nah, ketika di dalam ketaatannya Daud, dia mulai mencari wajah Tuhan. Nah, di situ lalu kemudian dia menikmati ada sesuatu yang dia bisa nikmati. Ada satu keuntungan yang dia bisa dapatkan. Dan saya harus bilang nih saudara, di dalam kita mencari Tuhan tuh ada keuntungan, ada amin saudara. Ada amin, ya. Di dalam keluaran saja, dalam perjanjian lama saja, ya. Tuhan bilang begini, Keluaran pasal 23 ayat berapa? 20 berapa? Ya, Tuhan bilang begini, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, ya, segenap hatimu, maka rotimu, airmu, dan semua penyakit akan dilalukan daripadamu. Bisa bilang amin, saudara. Artinya ada keuntungan, itulah saudara. Saya harus bilang begini, saya mencari Tuhan, ya, saya belajar untuk cari Tuhan, dan saya dapat keuntungan banyak. Saya belajar melekat sama Tuhan, saya mencari wajah Tuhan, saya dapat keuntungan banyak. Saya dapat keuntungan banyak sekali. Dalam semua hal, saudara. Ya, penyebabnya dari semua yang terjadi dalam hidup saya, itu adalah karena saya belajar mencari wajah Tuhan. Saya dapat keuntungan banyak sekali. Dari pertolongan Tuhan, dari kemuliaan Tuhan, dari macam-macam, dari berkatnya Tuhan, semuanya saya dapatkan itu, saudara. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan pasti dapat keuntungan di dalamnya. Ada amin, saudara. Ada keuntungan, dia akan menikmati, dia bisa ambil keuntungan. Makanya Daud bilang begini, saudaraku, ya. Makanya Daud bilang begini, sebab ia melindungi aku. Ini ayat yang keempat, bagian terakhir, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itu, saudara, ketika dia mencari wajahnya Tuhan, dia bisa menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ayat yang kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ada perlindungan Tuhan buat setiap orang yang mencari Tuhan. Ada amin, saudaraku. Ada penjagaan Tuhan, ada proteksi. Oh, saudara, saya alami. Saya dapatkan proteksi dari Tuhan dari segala hal, saudara.
Dari semua bencana, dari semua bahaya, dari semua orang yang mau menjatuhkan saya, dari semua. Saya alami. Bukan saya, tapi Tuhan yang melindungi saya. Makanya Daud bilang begitu, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ada pengangkatan juga. Makanya apa? Daud menikmati keuntungan dari apa? Dari mencari wajah Tuhan. Daud bilang, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Daud bilang kemudian, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi bermazmur begitu. Ini nih saudara, yang tadi saya katakan, dimulai dari perintah ajakan Tuhan. Carilah wajahku, kata Tuhan. Daud merespon, maka ku cari wajahmu ya Tuhan. Dan ketika Daud mencari wajah Tuhan, Daud belajar mencari, kok ada dapat gitu, ada keuntungan demi keuntungan, ada keindahan demi keindahan, ada kemurahan Tuhan yang dia bisa dapatkan, ada anugerah demi anugerah. Dari perlindungan Tuhan, dari berkat Tuhan, dari pengangkatan Tuhan. Sampai, makanya apa saudara? Sampai ayat yang keempat ini, bagian A ini muncul. Jadi sebuah kebutuhannya Daud. Tidak lagi sebuah paksaan. Bukan lagi sebuah paksaan buat Daud, tapi apa? Jadi sebuah apa ya? Jadi sebuah kebutuhannya Daud. Makanya Daud bilang begini, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ada amin, saudara? Ini jadi doanya Daud. Kenapa? Karena ini jadi ketergantungan tuh, saudara. Sama-sama bilang sama saya, ketergantungan, saudara. Ini jadi sebuah ketergantungannya Daud. Kayak orang misalnya gitu ya, sudah biasa makan, nggak biasa makan minyak ikan gitu misalnya ya, sudah ini misalnya. Lalu kemudian dia dikasih tahu makan minyak ikan, apa omega apa gitu ya, saudara ya. Makan minyak ikan, dia merespon, dia makan, ini contoh aja, contoh. Saya sendiri nggak pernah makan minyak ikan, saudara. Ya, tapi contoh. Lalu kemudian dia merasakan ada sesuatu yang, oh iya ya, beda gitu. Ada misalnya gitu, sudah ada metabolisme jadi lancar. Ada misalnya sendi-sendi yang sakit misalnya, saudara. Ya, lalu kemudian mulai hilang gitu, saudara ya. Apalagi susah tidur misalnya susah tidur, sekarang jadi tidurnya jadi gampang gitu. Maka saya mau bilang bahwa orang itu akan ketergantungan sama itu. Ngerti ya, saudara? Orang itu jadi ketergantungan sama minyak ikan, maka dia akan paksakan, dia akan pasang alarm kah, atau dia bilang sama istrinya, atau dia bilang sama suaminya lah, dibilang tolong ya ingetin ya, kalau malam mami mesti makan ini minyak ikan, kalau sampai lupa ingetin. Sampai kayak gitu, saudara. Kenapa? Karena dia dapatkan manfaatnya gitu. Dia mendapatkan keuntungan, dampak dari dia makan minyak ikan itu. Nah, kayak gitulah, saudara, contohnya. Daud dapatkan banyak hal. Dari apa? Dari dia mencari wajahnya Tuhan. Makanya saya, kalau saudara perhatikan, saya nggak bosan-bosan ngingetin Bapak Ibu Saudara. Saya ngingetin anak saya. Karena nggak ada modal saya cuma lihat papa saya seperti itu, saudara. Saya lihat papa saya kayak gitu, habis-habisan kalau sudah sama Tuhan. Papa saya lebih gila lagi, saudara. Tengah malam bangun, saudara. Nanti pagi, besok pagi, nanti sarapan. Nanti habis sarapan, nanti nanti doa dulu, nanti atau tidur dulu, habis tidur doa. Nanti siangnya doa lagi. Aduh, terus aja. Dan saya lihat papa saya sederhana banget, saudara. Papa saya sederhana sekali. Tapi saya lihat
Tuhan bela papa saya. Tuhan berkati papa saya. Dalam pergumulan-pergumulan papa saya lihat, saudara. Tapi Tuhan baik buat papa saya. Tuhan beranugerah buat papa saya. Saya lihat. Buat papa saya mencari wajah Tuhan itu jadi sebuah apa ya? Itu menjadi sebuah ketergantungan. Ini bukan tentang ini loh saudara. Oh ya orang ini begini, oh orang itu sih begini. Bukan. Sama ketergantungan kita harusnya. Sama ajakannya sama Tuhan berikan sama saya. Bukan cuma sama Daud, sama saya, sama siapapun juga. Carilah wajahku. Tuhan tawarkan itu sama saudara. Ada amin saudara. Tapi ada orang-orang yang pura-pura nggak dengar. Saya pernah bilang, saya di sekolah Alkitab, saudara, saya punya sahabat orang pintar. Sahabat saya itu konkordans berjalan. Sahabat saya itu konkordans berjalan. Saudara mau tanya Kejadian pasal 1 ayat 2 apa? Tahu. Mazmur 22 ayat yang kelima. Anda beli ayat yang kelima ya saudara. Ya, nanti kalau nggak ada nih bilang nggak ada itu. Cuma sampai ayat 4 misalnya kayak gitu tuh saudara. Dia konkordans berjalan saudara. Orang Tegal. Dia nempel tuh sama saya. Tapi ilmu saya nggak akan nyampe sama dia. Kalau pimpinan saya diundang nih saudara sama Brawijaya gitu, Malang, ya Universitas Brawijaya. Pimpinan saya Pendeta Yosmi Nandar. Yang diutus dia. Ya, pelayanan mahasiswa gitu ya saudara, sama dosen-dosen di sana yang Kristen. Yang diutusnya teman saya, sahabat saya. Karena memang pintar saudara. Itu kerjanya saudara, kerjanya nyusun khotbah. Dia bilang begini sama saya, khotbah saya sudah ratusan Paul. Astagfirullahaladzim, saya satu khotbah juga nggak ketemu saudara. Betul, saya disuruh chapel gitu ya saudara, disuruh chapel aja nih saudara. Karena kita ada chapel tuh saudara. Ya, berapa ratus orang tuh chapel. Aduh, itu yang orang Manado bilang totofore saudara. Betul saudara. Itu yang namanya khotbah tuh udah dipersiapin saya tuh, khotbah satu buat yang satu. Kalau itu kan bisa dapat bisa enggak, karena ya dapat juga sih saudara. Ya nggak dapat lah 300 lebih kan. Kalau kita kan cuma 9 bulan pendidikan, berarti nggak dapat. Ada yang nggak dapat. Saya cuma berdoa supaya saya nggak dapat chapel gitu, nggak dapat tugas chapel khotbah di depan. Kena juga tapi saya sudah siapin tuh berapa bulan sebelumnya. Nah ini teman saya khotbahnya ratusan. Tiap hari dia di kasur nih sudah nyusun khotbah. Khotbahnya bagus, bukan khotbah asal-asalan. Tapi maaf ya saudara, dia mati muda saudara. Dia mati muda. Umur 26 atau 27 tahun dia udah meninggal. Dan ya pengetahuannya nggak buat dia jadi hebat. Karena pada akhirnya dia tinggalin pelayanan. Dia dagang. Ya. Dia pengen pelayanan, dia datang terus sama saya, Paul, saya pengen pelayanan lagi, Paul, saya pengen pelayanan lagi. Ya pelayanan. Saya kalau ajak dia, nanti kalau dia lagi lihat, saya kan tiap seminggu 2 kali saya puasa sudah. Seminggu 2 kali saya puasa, 1 bulan sekali saya puasa 3 hari 3 malam. Nanti kalau dia lihat kayak gitu, dia pengen, Paul, saya ikut ya Paul, doa ikut sama kamu doa puasa 3 hari 3 malam. Ya udah yuk ikut saudara. Siang hari pertama makan siang buka, ya saudara, udah kuat. Makan siang dibuka saudara. Paul, saya nggak kuat udah kalau udah. Nah itu saya lihatnya begitu. Maaf nih saudara ya. Dia kalau lagi doa tidur. Dia kalau lagi itu doa tidur. Haleluya, haleluya. 5 menit, habis itu hilang. Ada teman saya ya saudara, ceritanya tengah malam tidur. Kan itu kan kalau di aula itu kebuka tuh pintu, suka kebuka. Jadi banyak anjing.
Lalu dia diendus sama anjing. Dia pikir dijamah Roh Kudus, saudara. Iya, dia pikir dijamah sama Roh Kudus. Oh, begini. Padahal dia lagi dijilatin sama anjing, saudara. Ini kejadian benar. Ini kejadian benar. Karena dia dalam kondisi ngantuk kan, saudara. Dia dijilat. Dia pikir Roh Kudus lagi kerja. Nggak tahu anjing yang jilatin dia. Dia kalau lagi doa tidur. Dia puasa nggak kuat. Ini maaf saudara, saya sampai hari ini nih bisa berdiri semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Dalam baitnya Daud bilang begitu, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmatinya. Ada amin saudara. Orang yang ada dalam bait Allah itu bukan cuma menyaksikan kemurahan Tuhan, tapi menikmati kemurahan Tuhan. Itu. Saya menikmati kemurahan Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Saya minder kalau ketemu sama teman-teman saya minder. Saya menikmati anugerah Tuhan. Seperti yang Daud katakan, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saya alami. Saya cuma bilang begini, dari mana semuanya itu? Dari mana semuanya datang? Dari mencari wajah Tuhan. Amin, saudara. Dan ketika engkau nih jaga hatimu untuk tetap rindu mencari wajah Tuhan, biarkan itu jadi sebuah ketagihan. Kayak orang ketagihan sama narkoba tuh, saudara. Biarlah ketagihan yang seperti itu sudah miliki, ketagihan sama Tuhan, ketagihan wajahnya Tuhan, ketagihan mencari wajah Tuhan, supaya apa? Engkau mengalami, engkau bisa menikmati kemurahan dan menyaksikan kemurahan, bukan cuma menyaksikan kemurahan Tuhan. Orang ditolong, orang diangkat, orang dibela, orang diberkati, menyaksikan. Tapi engkau dan saya sendiri menikmati, engkau ditolong, engkau dibela, engkau diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Engkau diangkat, engkau dihususkan. Saya ngalamin banyak hal, saya dihususkan. Saya ngalamin banyak hal, saudara. Saya bukan nyombongin diri saya, enggak sama sekali. Dalam nama Yesus saya bukan lagi cerita tentang saya, tapi saya cerita tentang bagaimana mencari Tuhan tuh. Itu segala-galanya buat kita. Saya bukan lagi cerita tentang diri saya, maaf, enggak ada yang hebat dari diri saya. Tapi saya sedang menyampaikan sesuatu yang itu yang jadi modalnya Daud itu. Siapa Daud? Daud sendiri nggak dilihat sama orang tuanya. Papanya sendiri waktu dia nggak hadir dalam pertemuan dengan Nabi Samuel, saudaraku. Itu pertemuan penting, tapi buat papanya apa? Nggak penting Daud. Siapa Daud? Nggak penting Daud. Sampai dia lupa menghadirkan Daud. Buat dia apa? Nggak ada Daud juga nggak apa-apa. Kalaupun ada Daud nggak mungkin dipilih. Ngeri, saudara, ngeri. Baru ketika Samuel bilang nggak ketemu, masih ada yang lain. Baru papanya sadar, oh iya, ada Daud. Coba bayangin. Maksudnya gini, nggak masuk hitungan. Saudara boleh nggak masuk hitungan sama orang, sama keluargamu. Tapi yang penting kita jadi masuk hitungannya Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Jangan kita bangga masuk hitungan lagi. Saya nggak masuk hitungan, saudara. Saya nggak masuk hitungan. Di sekolah Alkitab saya nggak masuk hitungan. Saya dianggap anak bawang. Tuhan tolong kita ya, saudara. Saya bukan lagi cerita tentang diri saya. Saya lagi cerita tentang kebesaran Tuhan, tentang kehebatan hadirat Tuhan. Ada amin, saudara? Yang di dalamnya engkau bisa menikmati kemurahan, anugerah, mujizat, berkat-berkat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.
15:69, saudara. Oh Yesus, kau selalu serta. Oh Yesus, kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu, jaminan hidupku, ku
memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Banyak manusia untuk hidupku memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Kemuliaan paling meriah, sorak-sorai, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Tunaikan firman-Mu, anugerahkan kepada kami hati yang rindu untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Karuniakan itu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagi hari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati. Kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan, kenturuan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Keselamatan yang daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada papa, mama, kakak, adik kami, orang tua, keluarga kami, sanak saudara kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah. Kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi Tuhan berkati.